Aira Mandani dengan NPM 2301201010154. Di sini saya akan mempresentasikan kelayakan brand image, label halal, dan promosi terhadap keputusan pemilihan pada Scarlett Whitening. Di sini saya meneliti skripsi ya. Saya mendapatkan data dari skripsi. Di sini saya akan membuktikan validitas data, yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan, uji reliabilitas, R-square, effect size, uji hipotesis. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis 1, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan Scarlett Whitening. Hipotesis 2, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan Scarlett Whitening. Hipotesis 3, label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan Scarlett Whitening. Hipotesis 4, animosity berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap keputusan pemilihan Scarlett Whitening. Yang dimana nanti saya akan menggunakan one tailed atau penelitian satu arah seperti itu. Saya akan memulai ya. Di sini kita sudah mempunyai tiga variabel. Sebentar, saya akan hubungkan terlebih dahulu. Jadi nanti promosi, label halal, dan animosity serta brand image akan kita hubungkan ke keputusan pembelian. Di sini kita akan menghubungkan ke keputusan pembelian ya. Di sini kita connect aja. Baik. Nah, di uji konvergen ini kita tuh pengujian data awal. Jadi kalau misalnya datanya merah, kita hapus. Kalau datanya hijau, berarti sudah layak diuji. Kita tinggal calculate seperti ini, start calculation. Kita bisa cek di outer loading. Nah, bisa dilihat nih ya, saya akan mencatat terlebih dahulu ya untuk variabel yang merah agar nanti kita hapusnya tuh gampang. X4.2, terus juga ada Y3, ada Z2.2, Z3.1 sampai Z3.3. Baik, di sini sudah terlihat ya. Di sini sudah terlihat untuk hasilnya. Kita akan hapus terlebih dahulu, delete ya. Di X4.2 kita hapus, lalu juga di Y3 di sini, lalu ada Z2.2, Z3.1, Z3.2, dan Z3.3. Baik, sudah kita hapus, lalu kita calculate lagi, kita buktikan. Baik, kita ke outer loading lagi. Di sini sudah hijau semua datanya, berarti di sini sudah layak ya. Di sini sudah layak. Yang dimana bisa dilihat tabel di atas ya, bahwa nilai loading faktor seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan memenuhi validitas konvergen dan layak digunakan dalam penelitian. Jadi sudah layak digunakan dalam penelitian ya. Lalu kita ke validitas diskriminan, kita ke diskriminan validity, lalu kita ke Vonnegut kriteria. Baik, di sini bisa dilihat ya bahwa nilai akar kuadrat average variance extract AV pada masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai kolerasi antar konstruk lainnya, yang dimana nilai akar AV untuk variabel amosity sebesar 0,831
dan brand image sebesar 0,798 serta keputusan pembelian sebesar 0,84 dan label halal sebesar 0,817 dan promosi sebesar 0,776. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan dan mampu membedakan konstruk yang diukur dengan baik. Berarti sudah memenuhi kriteria validitas ya. Lalu selanjutnya kita akan menguji reliabilitas ya, uji reliabilitas. Kita harus cari di constructability sebentar. Ini ya, constructability dan validity. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hasilnya bahwa hasilnya itu berdasarkan hasilnya diketahui bahwa nilai Kongsberg alpha pada seluruh variabel berada di atas 0,70, yaitu animosity sebesar 0,772, brand image sebesar 0,706, keputusan pembelian sebesar 0,866, label halal sebesar 0,834 dan promosi sebesar 0,890. Selain itu, nilai composite reliability seluruh variabel juga lebih besar dari 0,70, yaitu berkisar antara 0,836 hingga 0,914. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas dan dinyatakan reliable sehingga dapat digunakan dalam pengujian lebih lanjut. Jadi kita tinggal lanjut pengujian ya. Nah, habis ini kita mengukur model pengukuran inner model, yaitu ada R-square. Nah, R-square itu didapat dari mana? Di sini ya, di R-square ini baik. Di sini R-square-nya sudah kelihatan, jika R-square-nya itu 0,591 ya. 0,591 dan R-square adjust-nya itu di 0,83. Di sini menunjukkan bahwa hasil variabel brand image, label halal, animosity, dan promosi mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 59,1%, sedangkan sisanya 40,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dengan demikian, model penelitian dapat dikategorikan memiliki kemampuan penjelasan yang sedang atau moderate. Jadi tidak terlalu signifikan tapi sedang. Begitu. Lalu selanjutnya kita menguji effect size atau F-square-nya ya. Di sini F-square-nya bisa dilihat di sini ya, F-square ini. Nah, di hasil ini dapat menunjukkan pengaruh animosity terhadap keputusan pembelian sebesar 0,006 termasuk kategori sangat kecil. Jadi pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian sebesar 0,096 dan label halal sebesar 0,51 termasuk kategori kecil. Sedangkan pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian sebesar 0,281 termasuk kategori sedang. Oleh karena itu, variabel promosi memiliki kontribusi pengaruh terbesar dalam menjelaskan keputusan pembelian brand Scarlett Whitening. Selanjutnya, kita akan menganalisis Q-score ya dengan cara calculate. Lalu untuk PLS 4 kita menggunakan PLS predict atau CFPAT. Baik, start calculation. Lalu PLS predict LV summary, nanti kita ini muncul Q2-nya. Q2 predict-nya ya, seperti ini. Yang dimana artinya berdasarkan hasil analisis PLS predict diperoleh nilai Q2 predict pada variabel keputusan pembelian sebesar 0,567. Nilai tersebut lebih besar dari
sehingga menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang baik. Hal ini berarti variabel brand image, label halal, animosity, dan promosi mampu memprediksi variabel keputusan pembelian dengan baik. Dengan demikian, model penelitian dinilai memiliki kemampuan prediksi yang relevan terdapat data observasi. Masuk ke uji hipotesis ya. Di uji hipotesis ini kita itu tidak menggunakan ini lagi, jadi kita nih ya, calculate-nya bootstrapping ya. Bootstrapping yang ini kita pencet bootstrapping. Lalu karena kita itu hipotesisnya satu arah, kita pilih one tail ya, one tail. Lalu sudah setelah itu langsung di start calculate. Kalau sudah pilihannya one tail ya. Baik, seterusnya value measurement construct-nya sebentar. Oke, lalu kita final result ya, pet coefficient. Baik, di sini bisa dilihat ya bahwa baik, di sini kita dapat lihat bahwa nih kita bahwa kurang kelihatan ya. H1 promosi terhadap keputusan pembelian. Variabel promosi diperoleh nilai p-value sebesar 0,00 lebih kurang dari 0,05 dan nilai koefisien jalur sebesar 0,66 yang bernilai positif. Dengan demikian H4 diterima, yang berarti promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening. Adapun nilai F-square sebesar 0,281 menunjukkan bahwa pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian termasuk kategori sedang. Lalu di H2-nya kita bisa lihat H2-nya brand image kepada keputusan pembelian. Brand image kepada keputusan pembelian. Sebentar. Variabel brand image diperoleh p-value sebesar 0,00 dan nilai koefisien jalur pet koefisien sebesar 0,359 yang bernilai positif. Dengan demikian H1 diterima, yang berarti brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening. Adapun nilai F-square sebesar 0,096 menunjukkan bahwa pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian termasuk dalam kategori kecil. Lalu untuk H3-nya label halal ke keputusan pembelian. Pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai p-value sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai koefisien jalur variabel sebesar min 0,239. Dengan demikian H2 diterima karena signifikan, namun arah pengaruh dihasilkan adalah negatif terhadap keputusan pembelian. Adapun nilai F-square sebesar 0,51 menunjukkan bahwa pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian termasuk dalam kategori kecil. Lalu untuk baik, mohon maaf tadi laptop saya sempat mati. Yang terakhir, pengaruh animosity diperoleh nilai p-value sebesar 0,189 yang dimana lebih dari 0,05 dan nilai koefisien jalur sebesar minus 0,063. Dengan demikian H3 ditolak, yang berarti animosity tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening. Adapun nilai F-square sebesar 0,006 menunjukkan bahwa pengaruh animosity terhadap keputusan pembelian termasuk kategori sangat kecil. Seperti itu.